kan. Tahu gak sih aku dipanggil sama the founder of my school. I was so scared. I thought that I do mistake atau apa gitu ya. Tapi ternyata beliau wants me to open Burgo di Indonesia. And teman aku tuh ngomong, lu lihat-lihat dong lu siapa, gitu jawabannya. Malahan di underestimate ya. Iya, karena memang. Nah, waktu aku naik, itu aku tiba-tiba dengar suara jelas banget ngomong, apa yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, apa yang tidak pernah muncul di dalam pikiran, itu yang aku berikan. Wow. Gitu, for my child gitu. Hai, selamat datang di Faith Over Fear Podcast. Saya menyebutnya FOFcast bersama Rachel Octavia. Dan hari ini saya kedatangan perempuan istimewa lagi. Teman baik saya dari zaman dulu ya kan. Dan sekarang saya melihat perjalanannya sudah sampai di titik ini. Dan saya bisa bilang bahwa Tuhan baik banget dan langkahnya disertai ya. Jadi tahu perjalanannya dan pasti gak mudah. Mari kita berikan sambutan paling meriah buat Jenny Yohana Kansil. Thank you. Selamat datang di FOFcast, Jen. Apa kabar? Baik, thank you for having me, Rachel. It's been long time not see you. I miss you. I miss you too. There's a lot of things that we need to catch up. For sure. Sibuk apa Jen sekarang, Jen? Well, banyak banget ya. Ini minggu kemarin hektik banget, Rachel. Apalagi beberapa bulan belakangan. I think start from all the year ya. Kayaknya di Februari kemarin kita ke Milan Fashion Week, kita bawa ulos ke Milan, Italy. Terus lanjut Maretnya Plus Indonesia Fashion Week gitu. Kemudian kan Lebaran, terus aku juga sempat visit my son di Boston. Terus kemudian abis itu ada Burgo 13th anniversary lah dengan ILF. Terus kemudian ada di Fashion Nation Senayan sama Mas Bay itu. Terus kemudian itu September Oktobernya Breast Cancer Awareness sama Love Pink. Oke. Terus kemudian November itu kita ada tuh sampai lupa ya ada event apa lagi tuh November. Terus kemudian ini barusan ada fashion show juga di Spotlight ya. What a year. Gitu. What a year. Aduh pokoknya hektik banget deh gitu, banyak. Iya. Buat yang belum tahu, Jenny adalah founders dari Instituto Moda Burgo Indonesia ya? Iya, Instituto di Moda Burgo Indonesia. Di Moda Burgo Indonesia ya. Apa waktu itu yang ada di pikiran Jenny mau bawa sekolah fashion ini ke Indonesia, Jen? Padahal kalau aku nggak salah ingat dulu Jenny itu studentnya mereka di Milan. Iya, alumni. Ya, alumni betul. Terus mau bawa the brand to Indonesia. Padahal waktu itu fashionnya juga belum sefasih sekarang ya, maksudnya dunia fashion Indonesia ya. Well, sebenarnya sih waktu itu kan aku ke Milan, Italy memang mau jadi desainer. Ya, makanya sampai jauh-jauh ke Italy gitu, ke Milan, karena memang fashion is a skill ya, is a beyond knowledge. Jadi aku ngerasa itu hal yang aku punya nih, Rachel, supaya aku bisa jadi competitive fashion designer gitu. And then I found that made in Italy is the highest craftsmanship, the highest artisanal. Aku kesana baru 3 bulan sekolah di sana, Mr. Burgo. Jadi aku nggak kepikiran sih mau buka fashion school itu. Jadi kayak ditunjuk aja sama beliau, dipanggil. Dan dulu aku tuh kayak takut banget sama beliau karena dia tuh galak, maksudnya dia tuh very firm, orangnya tegas banget gitu. Beliau itu punya prinsip no error no mistake. Jadi kebayang kan, banget ya. Spirit of excellence-nya luar biasa. Jadi and I really respect of him and reverence lah, fear-nya tuh ke reverence ke beliau. Dipanggil disuruh buka di Indonesia. I was like, that's great. Kirain kayak dari dulu kayak buka, jadi kan nggak perlu jauh-jauh ke Italia gitu kan. Terus abis itu beliau bilang, and I would like you the one who's open. I was like, what? Gitu. And I pray, aku tuh berdoa sama Tuhan, kayak aduh Tuhan ini beneran nih gitu. Karena itu a very big responsibility ya. Yes, of course. Dan aku tuh inget banget dulu aku pernah telepon
temen aku gitu kan. Tahu gak sih aku dipanggil sama the founder of my school. I was so scared. I thought that I do mistake atau apa gitu ya. Tapi ternyata beliau wants me to open Burgo di Indonesia. And teman aku tuh ngomong, lu lihat-liat dong lu siapa gitu jawabannya. Malahan di underestimate ya. Iya, karena memang ya kalau to be honest kan aku juga dulu kan nggak tinggal di Jakarta ya. Rachel, I'm originally from Surabaya. Maksudnya akhirnya di Samarinda, tapi kemudian aku pindah ke Surabaya gitu kan. Dan aku tuh di Jakarta kan cuma bolak-balik gitu. And then I don't have a network in fashion. I don't have a network in. I'm really like bener-bener dari Surabaya itu langsung ke Milan to study fashion. Wow. Gitu. Wow. Jadi waktu dibilang buka, aku bilang hah? And I do pray. Kayak God is really something from you gitu kan. Terus aku inget banget tuh momennya. Kalau di Duomo itu kan ada metro, ya mereka bilang metro. Jadi kalau sini kayak MRT gitu, yang kita kalau naik keluar, itu di Duomo itu langsung bisa lihat Vittorio Emanuele. Nah waktu aku naik, itu aku tiba-tiba dengar suara jelas banget ngomong, apa yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, apa yang tidak pernah muncul di dalam pikiran, itu yang aku berikan. Wow. Gitu, for my child gitu. Aku langsung, that's the sign. Confirmation ya, jadi kayak gitu ya. Dan di situ aku pikir, kalau pintu Tuhan udah buka nggak ada bisa tutup. Kalau Tuhan udah angkat nggak ada bisa turunin. Ya udah, kalau memang aku udah ditunjuk buat buka, I mean like ya takut sih, tapi let's just do it. Itu berapa tahun lalu ya, Jen? Tahun berapa ya itu? Wah, 2008-2009 kali ya, aku masih sekolah. Gitu. Burgo buka 2011. Oke. Ya. Wah, gimana perjalanannya, Jen? 13 tahun berarti ya? Iya, ya? Kita baru merayakan Burgo yang ke-13 tahun. Wow. Iya. Gimana perjalanannya, Jen? Wow. Karena ini kan topiknya juga tentang fear ya. Yes. Faith over fear. Iya, faith over fear. Ya. Kalau berapa kali mengalami ketakutan? Ya, I think even the first time that I pointed to open Burgo di Indonesia and aku mesti move ke Jakarta, itu pasti fear-nya banyak dong, ya kan? Kayak, can I do it? Gitu kan? It's really, I've been the first response for my friend aja udah gitu kan? Tapi ya sekali lagi sih, aku tuh percaya banget gitu kan, kalau misalnya itu tadi, kalau pintu yang udah dibuka buat kita, ya kita cuma perlu respon aja sih. Respon kayak ya udah jalanin aja, face it gitu. And I believe that God will go before me and He's going to fight my battle. Yes. What I have to do, just do my part, face it, and do it. Gitu. Karena memang itu yang namanya, aku belakangan ini dapatnya tuh kayak penyertaan Tuhan tuh kan memang pelita ya, bukan lampu sorot ya. Iya. Jadi kita nggak tahu di end of the tunnel tuh kayak gimana, tapi langkah demi langkahnya sebetulnya Tuhan tuh sertai gitu ya ininya. Tapi kalau Tuhan juga kasih tahu langsung disorot, kita juga pasti lebih takut lagi kan. Iya. Kalau misalnya dibilang kamu akan begini, kamu akan wah, tambah stres lagi kita kan. Bisa emang gue gitu ya. Iya, pasti. Tapi kan dia kayaknya kasih small victories, atau ada problem, dia bantu bisa. Problem dia bantu bisa. Jadi kayak ya udah gitu. Akhirnya belajar dari masalah. Ketika ada masalah datang tuh udah lebih tenang gitu. Tadi kita ngobrol sama bintang tamu yang sebelumnya ya, terus kita bilang bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan sama semua orang. Maksudnya kayak mungkin ini salah satunya juga ya, bisnis seperti ini tuh nggak bisa just kalau bukan yang ditunjuk tuh nggak bisa untuk ngejalaninnya gitu ya. Aku jadi penasaran, Jen itu masa kecilnya gimana sih? Dulu lahir dan besar di Samarinda. Betul, Samarinda, Kalimantan Timur. Oke. Yang sekarang akan menjadi ibu kota IKN. Wow. East Borneo, ya. Iya ya, tiba-tiba langsung big ya ini mereka ya. Iya, langsung wow, tempat lahir aku ibu kota. Padahal dulu waktu aku suka diledekin sama tante aku waktu kan itu diploma certificate tuh Rachel kan ditulis, jadi Junona Kansil lahir Samarinda. Berarti my auntie tuh bilang paling Mr. Burgo waktu tanda tangan bingung kali Samarinda ada di mana. Iya.
Is it Indonesia? Gitu kan, ya. Like where's that gitu kan. Gitu. Jadi aku masa kecilnya memang I was born in East Borneo di Samarinda gitu kan. Dan I was like ya dibesarkan di sana. Jadi sampai umur SMA. Berapa tuh? Sampai SMA di sana. SMA, ya. Oh, baru pindah ke Surabaya SMA. Jadi waktu aku pindah Surabaya, aku kuliah di Surabaya. Oh, Iya, and then kerja, and then stop, and then sampai akhirnya aku ke Milan itu. Pas yang ke Milan, baliknya ke Jakarta, and here I am. Nggak balik lagi ke Surabaya. Oh, oke. Jadi langsung dari Samarinda, Surabaya, Milan, langsung Jakarta abis Jakarta, itu. iya. Jadi benar-benar nggak pernah tinggal di Jakarta ya? Sebelumnya tuh nggak pernah. Oke, jadi Gitu. benar-benar ke Jakarta bawa ini ya, burgo ya? Iya betul, open burgo with the zero connection, ya, and then zero everything gitu ya. Apa bedanya yang di Samarinda sama di Surabaya, Jen? Masih ingat nggak? Well, pasti banyak ya. Kalau di Samarinda kan masa kecil gitu. So I was born itu, my mom itu sebenarnya dia missionaries. Oh, Ya, okay. jadi beliau itu juga pelayan Tuhan mungkin dibilang gitu ya. Jadi dia sekolah Alkitab di Tawangmangu. Dan waktu itu kan didikannya Belanda ya. Jadi mama tuh disiplin. Iya, sangat strict banget ya. Batak pula kan. Jadi beliau itu kayak mendidik kita tuh menjadi boruni raja. Aku mesti bisa nyanyi, nari, main piano, ya everything. kan? Aku mesti jaga sikap, duduk manis gitu kan. Oh, wow. And then my mom is very disciplined. And I grew up in the church, to be honest. Karena dari pihak mama papa tuh dua-duanya pastor. Wow. Iya. And then my mom tuh ketua koordinator sekolah minggu. Jadi kebayangkan. Iya. So like aku Christmas begini aku happy banget karena pasti ya bukan karena akunya oke juga mood aku ya. Aku tuh pasti dapat peran utama dan tampil yang nyanyi. Iya itu dia. Karena yang paling bisa di whip untuk latihan kan aku karena kan anaknya Ibu Lydia. Jadi nggak bisa ya, harus gitu. Harus mau. Yang lainnya mungkin namanya anak kecil kan susah dong disuruh latihan disiplin kan. Kalau anak sendiri kan gampang. Iya. Harus bangun pagi gitu. Jadi and I was have a very good childhood sih, Rachel. Very good childhood. Kebetulan papaku juga tugasnya di Bontang dulu karena dia harus bertugas di PT Badak LNG, itu American company. Jadi aku juga dulu sering ke sana. Jadi udah see all the international things, beda banget gitu kan, kayak di rumah mandinya pakai bak air, kenapa di sana pakai shower gitu kan? Ini toiletnya beda gitu kan. Di sana juga banyak bule, ada roti yang panjang baget. Iya, baget ya. Tapi kita nggak tahu ya, jadi ngomongnya nggak roti pentungan. Kayak sampai sekarang some people masih nyebutnya roti pentungan. Makanya roti pentungan, terus kita bilang bacon tuh daging tipis. Aduh. Ya begitulah. Gitu. Jadi benar-benar memang itu menurut aku sih culture shocknya lumayan ya. Jadi dari Samarinda terus ke Surabaya, terus udah gitu ke Milan lagi, ya kan? Ya. Gitu itu culture shocknya ini. Balik lagi ke Jakarta. Iya benar. Tapi Jenny memang dari dulu memang selalu pengen jadi fashion designer atau cita-citanya dulu apa sih? Well, sebenarnya enggak juga sih, Rachel. Jadi kayak dulu ya karena aku kan kayaknya didikte sama my parents itu aku harus jadi dokter. Oh, ya. Oke. Kebetulan mungkin aku academically juga lumayan lah ya. Jadi aku dulu masuk ke SMA favorit di situ. Jadi di situ dulu IPK-nya harus bukan IPK sih dulu rata-rata ya, dananya itu masih rata-rata 8. Jadi dia cuma 100 orang satu angkatan karena they all like chosen kids gitu. Nah, so maybe ya gimana academically nggak pinter lah ya, orang belajar aja udah ada jam-jam lesnya, and then like bener-bener disiplin banget lah pokoknya ya. Iya, orang tua tuh bener-bener ini ya. And then my mom I think put a lot of like expectation on me juga sih. Anak pertama tuh harus sukses lah, beginilah begini. Of course Batak pula kan. So, nah aku dulu disuruh jadi dokter sebenarnya. Terus akhirnya aku jadi mamaku itu masukin aku kan mesti ke PTN biasanya gitu kan. Tapi aku nggak masuk gitu. And actually aku bersyukur. Dan akhirnya yang bisa mirip-mirip ke kedokteran, which is aku udah diwanti-wanti kan, om aku ada yang dokter. Jadi kamu mesti buku Sobota ini harus
wariskan ke siapa. Aku udah dikasih tuh buku merah Sobota itu kan. Ya udahlah nih buku Sobota kayaknya masih bisa dipakai di bidang lain yang itu adalah psikologi. Which is itu psikologi faal kan pakai buku Sobota itu. Jadi aku kuliah psikolog. Nah waktu itu cita-cita jadi apa ya? Ya aku tuh dulu mungkin udah kepikiran waktu kecil tuh mikirnya apa ya? Udah ada gambaran, I will be very successful. I will be like super rich and kaya raya gitu. Nggak tahu mikirnya kok bisa ada pikiran seperti itu gitu kan waktu kecil. Mungkin papa juga yang mendidik kita untuk jadi perempuan mandiri ya. You have to be independent woman. Dan tapi kan kita nggak ada gambaran, nggak ada ini juga karena lingkungan aku kan ya gereja atau enggak ya kerja yang you know like professional, tapi nggak ada gambaran buat jadi entrepreneur sih. Gitu. Jadi aku juga nggak kepikiran sebenarnya. Dan tapi ya itu tadi sih Rachel, kalau Tuhan udah tentukan kita mau bagaimana tuh dia bukain jalan. Dan bahkan sampai aku ke Milan, ke Italia kan itu juga kayaknya I think a miracle sih. Gitu, it's a miracle. And then suddenly jadi semuanya I believe everything that's from us tuh gak perlu dikejar-kejar. Doesn't need to pursue, they will be just fall in the front before you. Dan kita tuh cuma perlu mempersiapkan diri aja. Jadi waktu datang kita siap. Betul, karena sukses itu memang persiapan ketemu sama kesempatan. Betul. Ya kan? Kalau kesempatannya datang kita nggak siap, lewat juga tuh. Iya kan, ini suksesnya. Betul. Tapi kalau misalnya kita udah siap tapi kesempatan yang nggak datang juga nggak ketemu juga kesuksesannya, ya kan? Ini. Tapi intinya sesuatu yang harus kita kejar setengah mati, yang sampai pursue-nya tuh kayak I don't think so it's for us gitu. I think everything is for us itu pasti they will just come prepare before of you. Aku sih pengalaman hidupku selalu begitu sih. Gitu. Segala sesuatu yang kayaknya tuh Tuhan udah siapin ke aku tuh just right before me, itu this is the opportunity. And then aku selalu you wanna take it or not gitu. So of course I take it gitu. Makanya di situ juga butuh courage-nya di situ, gitu. Karena ketika opportunity datang mengerikan sih. Iya. Gitu. Ketika kesempatan itu datang ya bukannya something yang apa ya, yang langsung wow gitu. Tapi kayak what gitu. Iya. Karena ngebayangin tanggung jawabnya juga ya kan, gimana bawa ke sini, apalagi dengan pada saat itu kan juga nggak tinggal di Jakarta, terus baru masuk fashion juga ibaratnya ya. Iya, baru started, baru mulai gitu. Iya. Ini kan tapi kan kelihatannya maksudnya kesempatannya ada, ini segala macam. Tapi Jenny pernah mengalami kegagalan nggak sih, Jen? Oh ya banyak dong, sering dong. How do you deal with it? Well, kalau misalnya kegagalan, ada gagal ya berarti first of all we take responsibility for that failure. Jadi kita nggak boleh blame. Ya, take responsibility why this is happen. Gitu. Terus kemudian jadi nggak boleh ada victim mentality. Jadi I have a part of this failure. Take responsibility that this is happen. I take a part as well. Kemudian ya introspeksi. Kemudian belajar dari situ. Jadi kadang kegagalan sama kesalahan itu sebenarnya guru yang baik. Kalau kita nggak pernah bikin kesalahan dan kita nggak pernah gagal, kita nggak bisa belajar apa-apa. Dan menurut aku sukses itu nggak semata-mata result, tapi how we can bounce back gitu dari kita jatuh itu kan terproses. Kalau jatuh gak lu kayak bruk jatuh ya, terus nggak tahu mau ngapain, itu tuh susah loh. Mentally kita juga kayak I don't know what to do, right? And why this has happened to me gitu ya, whatever is it. Tapi how we can deal with it, terus kemudian kita bisa bounce back and we have a spirit even to open our eyes in the morning and face the day, which is mungkin saat itu besoknya kita udah nggak mau bangun lagi gitu kan. Ya udah, just do it gitu, and then just do it, lakukan sambil belajar, sambil perbaikin, dan udah, dan forgive ourselves, forgive others that have part of it. And do not have a trauma to try again and fall again. Gitu. Trauma itu kan ya, karena kadang-kadang kan memang jatuh itu kan bikin kita punya efek samping jadinya ya kan ya. Betul. Gagal, jatuh gitu, terus jadi takut gitu kan.
mungkin kalau semua orang tuh contohnya pada saat pandemi lah, karena kan semua mengalami hal yang mirip pada saat pandemi gitu ya. Cuman ada beberapa juga kalau buat aku mungkin bukan pada saat pandemi, tapi ada badai-badai yang kayaknya udah nggak sanggup lagi nih Tuhan, gimana gitu ya, ini takut gitu waktu kita menghadapi badainya gitu. Nah, Jenny tuh gimana hang on to the faith untuk menghadapi kegagalan, ketakutan gitu. Kalau pengalaman Jenny pribadi seperti apa? Iya, I think pertama sih kalau ada perasaan takut, ya first of all kita embrace it. Kita recognize that feeling. Nah, I'm afraid. Aku takut. Karena to have a faith atau to be courage itu bukan deny that feeling, tapi mastering it. Gimana mau di mastering it kalau kita nggak sadar dia ada, ya kan. Terus kemudian kita tahu, dan kadang-kadang fear itu kan banyak nggak nyata. Iya. Kadang-kadang di kepala kita aja ya, gitu ya. Takut ini. Padahal itu kan cuma kayak pikiran kita aja gitu. Ya, tapi recognize dulu. Jadi apa sih kalau misalnya aku fear itu tuh sebenarnya natural, very natural to feel fear ya. Dan fear itu sendiri ya kita butuh juga. Kalau kita nggak fear anything, wow, gitu kan. Aku sih biasanya recognize dulu. Terus aku takut apa yang aku paling takut sih kalau ini terjadi gitu. Terus kemudian aku mungkin lebih kayak seek the truth gitu. Ketika tahu, and biasanya fear itu sendiri kan kayak lies gitu ya. Nanti kamu gini-gini. Seek the truth dalam arti ya, kalau aku kan my faith is Christian ya. Ya udah, I seek the Lord. Ya, I seek the Lord. I mean the truth is gitu. That actually my life itu in His hand. Ya nggak sih, dalam arti apapun yang terjadi dalam hidup aku nggak mungkin dia nggak tahu. Kalau dia biarkan itu terjadi, pasti itu bagus buat aku, dan dia akan membuat segala sesuatu tuh bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita gitu. Tapi satu juga introspeksi, apa aku ada salahnya di sini? Kalau ada salah ya minta ampun gitu kan. And after that ya udah berserah, surrender to Him gitu. Kalau aku sih begitu. And then biasanya pertolongannya akan selalu datang tepat waktu, dan at the end baik-baik aja. Tepat waktu walaupun kadang-kadang mepet gitu ya, jadi pertolongan. Wah, biasanya sih bukannya mepet lagi, tapi aku pernah ada cerita nih. Rachel, aku Tuhan kenapa sih kalau pertolongan datangnya mepet-mepet terus gitu. Aku dikasih satu ilustrasi, misalnya gini, kalau kamu mau naik kereta nih, ya kan, emang kamu dikasih tiketnya gitu kan, you going to go to the naik train gitu, and then kamu dikasih dikasih tiketnya sebulan sebelumnya atau seminggu sebelumnya, enggak kan? The day that you go the train, and then God said to me gitu, seolah-olah ya aku kasih kamu tiket ini naik keretanya. Tapi aku udah siapin. Mudah dipahami jadinya ya. Makanya when you need it, I'll give it to you. Ya sama aja kita ke anak kita juga kan, kalau dia butuh apa, ya udah kita kan pasti kasih di saat itu juga. Karena kalau kita kasihnya ntar gitu, bisa aja itu dia take it for granted, atau mungkin dia nggak ngerasa ini aku butuh, bisa-bisa dibuang gitu kali ya. Iya, nggak penting nih kayaknya gitu. Karena kurang penting ketika momennya belum ada ya. Wah, itu nice analogy. Jen, apa bedanya Jenny sekarang sama Jenny 10 tahun yang lalu, Jen? 10 tahun yang lalu berarti umur aku berapa? 17. Oh, pasti jauh banget ya bedanya ya. Very, very jauh banget lah, Rachel, pastinya. Mungkin kalau sekarang aku ngerasa mungkin aku sekarang lebih peaceful sih. Ya, lebih peaceful, lebih nggak panik gitu kan. Terus aku tuh kan orangnya, I think I'm a fighting person ya. Tapi sekarang mungkin aku lebih bisa choose the battle wisely gitu. Jadi kayak makanya aku bilang lebih peaceful, karena nggak semua battle yang ada di depan aku ladenin gitu. Itu karena pengalaman hidup atau karena usia? Dua-duanya sih. Mungkin karena ada usia itu juga, kayak kalau semua battle mau diladenin nggak ada energinya juga. Kalau zaman dulu kan masih banyak. Zaman dulu apa? Kan semuanya diurusin gitu. Sekarang udah deh gitu kan, ntar selesai sendiri. Pelajaran hidup apa yang kayaknya gue nggak akan pernah lagi deh gini gitu, kayak kapok gitu, ini yang tapi in a good way, pelajaran ya, jadinya kayak
dulu tuh jadi gini, sekarang tuh udah nggak mau lagi. Ya tadi kan yang salah satunya yang choose your battle kan gitu. Yeah. Tapi contoh nyatanya apa tuh Jen? Apalagi ya, maybe to fear of man. Ya, yang aku mungkin lately aku dapat juga, itu juga yang masuk fear, apa tuh, to kind of overcome fear itu sebenarnya satu-satunya juga to overcome my fear of a man, dalam arti untuk to fear of people gitu. Fear of people ini nggak cuma people in certain position or something, tapi juga people that is kita takut untuk confront atau kita takut to tell the truth atau apa. Karena aku dapet tuh kayak di proverb ya, itu dibilang fear of the man itu actually is a snare. Jadi itu akan menjadi jebakan buat kita. Gitu. To impress people, let's try to impress people, itu jadi jebakan buat kita. Gitu. Nah, itu yang aku nggak mau. Maybe I learn and I think I just fear of God aja deh, no fear of man gitu. Whatever people say, whatever people think of me, or whatever they istilahnya assume. Dan aku juga mungkin be genuine with them. I don't care about what they're going to think ya. Yang penting kita punya genuine heart. Itu kayaknya I think it will make my life easier gitu. Nah, jadi 10 tahun lalu masih kayak try to impress everybody. Sekarang udah lah ya. Gitu. Mungkin nggak impress aja, takut lah kita, takut nggak dianggap, atau mungkin takut berkata jujur yang nanti dimusuhin, atau mungkin orang jadi nggak suka sama kita. Jadi kita nggak suka, kita mesti ngomong atau do something to people that actually we don't like gitu. Itu sebenarnya jebakan buat kita sendiri gitu kan. Try to helping people, itu aku juga kan sering banget tuh yang sebenarnya kita kayak terpaksa gitu to help, atau mungkin kita jadi sungkan, atau mungkin ya gitu deh terjebak dalam hal-hal atau promise yang kita jadi kayak people pleaser or whatever ya. Itu kayaknya mungkin now aku udah bisa inilah ya, udah lebih kayak self-awareness deh gitu. I have limitations, and you know I cannot please everyone. And aku juga maybe like adjust my expectation other people as well. Try to understand the position and stuff gitu. Wow. No fear of man. Itu benar-benar revelations tuh ya gitu ya, karena ternyata revelation banget. Ternyata begitu nggak dapat semua itu juga nggak apa-apa juga, ya kan? Nggak apa-apa juga. Hidup masih berjalan ya hidup kan? Masih gitu. berjalan, kita masih baik-baik aja, dan kita juga nggak merugikan orang lain and stuff, right? And we mind our own business and our own life. Yes. I think it's more peaceful deh. Iya, benar. Nah, di peaceful life yang sekarang, Jenny masih mau mewujudkan apa sih, Jen? Mimpi apa yang belum kesampaian? Banyak lah ya, Rachel. Apa yang bisa di-spill nih di sini? Ya, of course, kayak Burgo juga kan, aku lagi siapin we would like to have, ya gini, aku mau Burgo itu kan jadi legacy. Aku maunya nggak ada JYK, Burgo bisa tetap contribution to the fashion in Indonesia, makanya aku have to build a system. Kemudian juga mungkin I'm looking for a partnership to open Burgo in main city di Indonesia. Jadi semua orang bisa belajar fashion with this Burgo method ya, menguasai the highest skill in fashion made in Italy, dan bisa empower daerah itu gitu untuk create the beautiful product kayak di sini gitu ya kan. Kalau misalnya ada banyak artisan-artisan tuh bisa dapat sentuhan atau the know-how international, kan bakal membantu banget the growth of our fashion industry. Terus kemudian juga ya JYK label ya, JYK kan punya label juga. Jadi kayak I want that to growing it, dan mungkin bisa compete dengan international label di negara sendiri, jadi pemenang di negara sendiri. And then like of course my son, anak aku, karena kan dia akan menjadi future leader. Aku fokusnya ke dia juga sih, and I hope that prepare dia for the next leader gitu. Gitu sih. Jadi 10 tahun lagi Jenny lihat Jenny seperti apa? Aku langsung mikir umurnya loh.
langsung Padahal itu to make it easy ya kan. Tapi langsung kebayang berarti I'm that old. Langsung itu wise, bukannya old wise. Rachel, can you imagine you're 10 years from now? Aku usianya sampai 29 sih Jen. Udah kita lupa umur berapa. Abis ulang tahunnya yang ke-29, yang keberapa kali 29 gitu ya. And then I forgot. Really, I fear. So, aku mungkin 10 tahun dari sekarang ya, I hope aku udah bisa retired sih. Udah bisa pass the baton for the next generation. Udah ada yang bisa replace aku and even better and greater gitu ya. Jadi 10 tahun, karena aku pengen menikmati hasil. The seed already growing. Oh God please, ternyata udah enggak 20 tahun lagi. Aduh, ya udahlah, just face it. Iya, apalagi kalau misalnya yang umurnya 29 terus kalau 10 tahun jadi baru 39, masih ada 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Tapi ya why not, kan kita tetap berkarya and for sure ya be impactful for others lah. Gitu. Jen, kan generasi ini berbeda ya. Sekarang ini yang muda-muda datang ini segala macam gitu kan. Cara menghadapi masalah juga gayanya berbeda. Gimana pesannya, gimana komentar Jenny terhadap generasi yang sekarang misalnya ya, terus juga sama tips atau advice dari Jenny untuk kayak orang-orang nih yang lagi menghadapi ketakutannya gitu. Oke. Well, first of all sih ya untuk yang young generation ya, menurut aku sih ini kan zaman internet ya. Dan kayaknya tuh banyak sekali kita itu suka comparing ourselves dengan ini. Kayaknya a lot of young generation they live in the life of comparisons, and jadi merasa kayak apa sih, aku belum sampai di sini, aku belum di sini, aku belum do this, aku belum do that. Of course that's something that pasti kita juga. Nah itu yang fear of missing things atau fear of kita kayak ketinggalan banyak hal dalam hidup atau menurut aku sih nggak usah seperti itu. Karena kalau kita chasing and kita jadinya waktunya habis, energinya habis buat chasing something yang there and then we look around and comparing, itu kita bakal capek sih. Jadi better to look inside yourself and then mind our own business, mind our own life. Kemudian kita embrace, kita punya pace ya. Setiap orang tuh punya pace-nya, setiap orang tuh punya waktunya. Ya udah, be grateful who you are, celebrate who you are, love yourself, and then forgive when you make mistake, and then learn. Gitu sih. And to overcome fear ya, memang susah ya, karena kita kayak seperti di direct by media and celebrity cultures ya. Kita harus berpakaian seperti selebritis, kita harus ngomong sebagai, kita harus punya bentuk tubuh yang seperti selebritis gitu. Iya mau nggak mau, tapi the truth is you just beautiful as you are. At the end people wants to be with people that make them happy and bring a peace, and then someone that just love you unconditionally. And maybe you have to start from yourself, which is you have to love yourself unconditionally first. Betul. Gitu. And untuk overcome fear ya itu tadi sih, kalau aku sih lebih kayak I just like fear of God, ya not fear of man, dalam arti hidup kita tuh udah ada yang ngatur, udah ada yang ya kayak pohon aja tuh Rachel, kita nanam pohon, ya kan? Emang kita bisa numbuhin, kita cuma bisa ngepupuk kan, kasih air, jagain. Bisa sama hidup kita juga gitu aja, kita pupuk, kita do our best, kita jaga hidup kita. Untuk growth-nya itu kan ada another power yang kita nggak bisa lihat. Jadi ya udah, kita berserah aja with that power, that eventually that will be like someone orchestrate, and then nggak mungkin lah segala sesuatu itu dia nggak think the best for us. Gitu. Have that faith. Gitu. Iya benar. Karena memang sekarang kan kita perlu akui bahwa banyak sekali
barometer yang dibuat manusia ya kan jadinya kan ya, benchmarknya manusia. Si A bilang gini, si B bilang gini, sosial media informasinya begitu berlimpah bahkan kebanyakan ya kan, sampai bingung mau ngikutin yang mana gitu. Balik-baliknya lagi adalah ya yang tadi Jenny bilang, menurut aku tuh ya baliknya ke pencipta ya. Jadi kan kayak yang bikin barometer itu bukan orang lain, bukan sosial media, bukan apapun itu, tapi kan pencipta gitu. Nah, jadi segala noise yang ada di luar tuh dikedapin dulu suaranya untuk bisa denger gitu ya. Apa sih yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita gitu ya, supaya jalannya benar gitu. Karena gini, ketika kita jalan yang nggak benar, bukan berarti kita langsung kayak apa ya namanya ya, langsung ekstrim gitu, langsung gagal atau segala macam. Nggak selalu kayak gitu, tapi kayak perjalanannya jadi kayak lebih lama gitu loh, ya kan? Karena muter dulu, ya kan, nyasar gitu. Kalau nyasar kan lebih lama ya. Tapi gitu. Kayaknya Tuhan tuh udah ya, kalau aku kan I believe God itu pasti maunya kita sampai di tempat tujuan yang terbaik buat kita. Nah makanya yang Rachel bilang putar-putar tapi akan ke situ sih. Cuma lebih lama aja. Itu namanya free will ya. Iya, tapi ya dengerin arahannya kayak GPS kan, belok ke kiri. Abis itu kalau muternya udah kejauhan, ya kapan sampainya ke situ, and then udah time up. Iya. Gitu. Jadi menurut aku ya obedience juga perlu, dan cari yang Rachel bilang mengedapkan suara itu ya seek the truth ya, read His word sih. Gitu. Dan itu bakal nenangin banget sih gitu. A lot of truth there. Wow, ini Jenny 10 tahun lalu sih nggak begini sih. Oh, masa sih? Kayaknya kita kan udah 10 tahun ya. Sekarang 2024 ya kan, 2014. Iya benar. Dulu Jenny soal baru-baru mulai Burgo waktu itu aku ingatnya. Iya kan, aku gitu. mulai iya benar. Iya, jadi mungkin lebih ambitious, lebih kayak mengandalkan diri sendiri lah ya gitu. Sama lah, kita perempuan ambisius kan, selalu kalau dibilangin sama orang kayak ambisius banget sih jadi orang gitu, ya kan? Tapi ya by time kita jadi makin mengerti, ya kan? Makin ini, dan makanya program ini aku buat tuh supaya kita tuh lihat hidup orang nggak cuma dari sosial media gitu ya. Lihat dari kayak apa sih battle-nya orang tuh beda-beda, tiap orang tuh beda-beda, dan ternyata ya bisa overcome gitu kan, punya faith over fear. Semoga teman-teman yang lagi dalam masa ketakutan atau masa kegagalan, terus takut melihat bahwa apakah akan berhasil ke depannya, bisa belajar dari teman-teman yang aku undang di sini. Thank you so much Jenny for being here. Rachel. Ya, semoga makin sukses Burgonya juga. You too. Dalam less than 10 years bisa retired keliling dunia, ya kan? Ya kan? Dan supaya bisa makin empower Indonesian fashion. Membawa nama Indonesia jadi dikenal di luar, jadi duta fashion Indonesia ya. Semoga label, karena waktu itu Jenny waktu aku kenal awal-awalnya masih sibuk sama sekolahnya. Sekarang sudah tidak hanya bekerja tapi berkarya sekarang ya. Iya betul. Jadi nanti mudah-mudahan makin banyak wastra Indonesia yang dibawa, karena aku tahu Jenny selalu bawa wastra ya. Ya, aku memang tertarik untuk mengolah wastra into a modern gitu. Dan kalau bawa wastra keluar itu kan kita lebih otentik, karena nobody can beat us as being us di luar negeri sana dengan membawa kekasan sama keunikan kita sendiri gitu. Nah itu yang bikin aku selalu working with wastra gitu. Oke. Buat orang-orang yang ada di industri fashion nih Jen, apa advice-nya terakhir? Untuk di Indonesia fashion, di industri fashion, di ekosistemnya fashion nih, kan fashion changing ya kan, segala macam. Apa advice dari Jenny untuk teman-teman yang di industri fashion, mungkin emerging designer muda gitu, apa advice-nya? Advice aku sih be authentic gitu. Kalau kita mau jadi leader in our fashion industry, kita nggak ngopi gitu, karena ketika kita ngopi kita udah jadi followers gitu. And then itu nobody can beat us at being us. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin kita selain kita jadi diri sendiri gitu. Karena itu selalu punya konsep yang kuat yang memang lahir dari kita, dari DNA kita. Karena di dunia ini cuma satu, kita diciptakan Tuhan di dunia gitu. Fingerprint cuma satu, retina mata cuma satu. Itu cari keunikan kita, cari apa yang membuat kita berbeda gitu. Dan bawa wastra itu juga salah satu yang kita bisa lakukan untuk kita bisa kayak compete
internationally karena kita nggak ada yang bisa ngolah wasra sekeren kan kita karena itu dari kita sih. Betul. Gitu. Keren. Ya, jadi itu be authentic. Boleh mencari inspirasi tapi jangan copy. Iya, karena kalau udah kopi udah kalah sih, udah pasti. Kopian itu pasti ini Rachel kualitasnya lebih turun daripada yang di kopi. Dan nggak sustain. Oke, jadi be authentic. Thank you so much Jenny for being here. Semoga obrolan kita menginspirasi teman-teman juga. Dan semoga nanti kita bisa keliling dunianya bareng-bareng ya. Ya, amin. Kayaknya sih. Thank you for listening. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye-bye. Bye, thank you.